Sumber belajar dapat diperoleh dari manapun. Tingkat pendidikan yang terbatas juga tidak menjadi penghalang untuk terus berinovasi. Adalah Bapak Muslim, seorang pria yang hanya tamatan sekolah menengah atas, namun memiliki segudang karya-karya inovatif. Salah satunya adalah perahu survei atau survei boat. Mari kita simak wawancara saya dengan salah satu tokoh inspirasi lokal dari kota Palembang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baitul Alamin dari Abipraya Negara Awardee LPDP tahun 2021. Saya senang sekali pada sore hari ini berkesempatan bisa mewawancarai salah satu tokoh inspirasi lokal dari kota Palembang, yaitu Bapak Muslim atau yang biasa disapa akrab sebagai Pak Mumus. Selamat sore Pak Mumus. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore Pak Baitullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaannya Pak Mumus untuk diwawancara pada sore hari ini. Pak Mumus ini berprofesi sebagai surveyor atau juga pembuat dari perahu survei atau survei boat, betul Pak ya? Ya, benar Pak. Baik, mungkin Pak Mumus bisa dijelaskan atau diceritakan Pak, apa manfaat dan kegunaan dari perahu survei ini? Iya, manfaatnya pertama untuk pengukuran kedalaman air, baik di sungai, di danau, di kanal, maupun di laut Pak. Baik, Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa melihat objek di dasar air Pak. Objek benda-benda atau apa. Nah, yang ketiga kita bisa membantu pencarian korban tenggelam, Pak. Seperti baik, contoh kecelakaan-kecelakaan di sungai lah seperti itu. baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mumus bagaimana secara ringkas saja bagaimana proses survei yang dilakukan menggunakan perahu survei ini dan data apa saja yang bisa diperoleh. Oke, data yang jelas kita bisa melihat sedimentasinya, Pak. Terus juga bisa melihat objeknya juga. Untuk output datanya nanti kita proses melalui software dan dalam bentuk CSV dan SHP, Pak. Baik. Jadi merupakan data yang terkait dengan pemetaan ya, Pak ya. Pemetaan nanti terdapat kontur di sana, Pak. Baik. Ini dalam membuat perahu survei ini apakah dilakukan sendiri atau ada dibantu bersama tim, Pak Mumus? Iya, pada awalnya saya sendiri, Pak. Otomatis agak kerepotan, jadi saya nyari teman yang memang dia pernah mempelajari karakteristik air dan kelautan, Pak, seperti itu. Kebetulan yang membantu saya anak Unsri juga, masih sekolah juga di Unsri sampai saat ini, Pak. Baik. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak Mumus, apa motivasi atau inspirasi yang melatar belakangi dari Pak Mumus bisa membuat karya seperti ini? Inspirasinya pada awalnya eh, pengen membantu orang sebenarnya sih Pak. Pengen membantu orang, misalnya dia ada kecelakaan, orang tenggelam, seperti itu. Saya nyontohnya juga di kapal besar, di kapal Barunajaya yang waktu pencarian Lion Air kemarin Pak, seperti itu. Baik, baik. Ini dalam membuat alat ya, ini komponen-komponen yang digunakan ini komponen yang dibeli baru atau menggunakan komponen-komponen mungkin dari ada barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Ada sebagian baru, ada sebagian juga barang-barang bekas, kayak besi-besi bekas. Kita ambil dari tukang-tukang besi, tukang-tukang las yang nggak dipakai. Jadi kita rasanin lah, jadi kita rasanin untuk diberikan kepada saya seperti itu.
Yang lain-lainnya kayak ada juga apa namanya botol-botol bekas juga kita gunain Pak. Hmm, oke. Ini sudah sering digunakan untuk survei di mana saja Pak Mumus, dan mungkin bisa diceritakan siapa saja atau instansi apa yang pernah menggunakan alat ini. Kalau di instansi itu di Dinas Perhubungan Pak, Perhubungan Kelautan sama Pak Sarimi kemarin itu untuk membantu bikin survei batimetri di Terminal Karya Jaya Pak. Hmm, hmm, hmm. Terminal Karya Jaya eh, untuk terminal multimoda kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua di sepanjang Sungai Keramasan, Pak. Sepanjang Sungai Keramasan untuk memantau kedalaman air apakah layak apa tidak areal itu dilewatin dengan kapal-kapal yang besar seperti itu. Yang ketiga pernah dipanggil audiens sama Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru dan beliau apresiasi dan heran juga ada orang yang mau bikin seperti ini. Seperti Baik, itu. Untuk baik, pemanfaatan kemarin untuk pemanfaatan pencarian korban, Pak. Seperti itu. baik, luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih Pak Mumus, latar belakang pendidikan Pak Mumus ini apa ini Pak Mumus? Latar belakang pendidikan saya SMA, Pak. SMA. SMA. SMA ini bisa membuat alat seperti ini, belajar dari mana Pak Mumus? Belajar dari internet, Pak. Belajar dari internet. Kita nggak ada guru, nggak ada tempat tanya-tanya, ya nanyanya di Google, Pak. Oh, luar biasa ya Pak ya. Jadi Tapi saya sangat senang sekali loh, Pak, ketemu Pak Baitullah. Bisa bisa tanya-tanya juga seputaran ini, Pak. iya iya iya, bisa sambil satu sama-sama sharing ya Pak ya. Ya, sama-sama sharing gitu. Baik. Eh Selain perahu survei ini yang sudah Pak Mumus buat, mungkin ada lagi Pak sebelumnya yang ada alat-alat lain yang mungkin pernah dibuat juga. Hmm. Kalau Pak survei ini Pak ada versi pertama, kedua, ketiga versinya. Pertama itu dari barang-barang bekas juga Pak, dari Tupperware. Nanti saya kirimin deh gambarnya dari Tupperware, terus juga dari selancar yang versi kedua. Dari ini juga memang bikin kalau bodinya dari Putra Daerah juga yang bikinnya kebetulan kemarin mesennya di Tangguh Buntung. Hmm, Uh, yang ketiga yang ini yang versi yang baru ini Pak. baik. Cuman masih pemanfaatan barang-barang limbah seperti itu Pak. Iya. Wah, itu luar biasa itu Pak. Bisa dari barang-barang limbah Nah, atau bekas itu itu bisa jadi. untuk Iya. uh, yang untuk UAV pesawat kita juga produksi Pak, produksi rakit sendiri juga untuk pemetaan foto udara tahap yang skala besar lah seperti itu. Baik. Ini alatnya sudah dipatenkan atau ada keinginan untuk mempatenkan alat ini Pak Mumus? Nah, kalau untuk paten itu belum ada kepikiran ke sana, Pak. Hmm, Kami berfokus untuk inovasi-inovasi atau riset-riset kami sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan kami, mungkin apa kebutuhan perusahaan yang pengennya seperti apa, nanti kita realisasikan seperti itu. Cuman kalau untuk paten belum kepikir ke sana, Pak. Dan juga kami nggak tahu caranya gimana juga nggak tahu, Pak. Yang penting berfungsi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat atau pemerintah ya Pak ya. Jelas, yang masyarakat, pemerintah maupun bantuan dari bencana alam seperti itu. Baik. Kita manfaatin kapal itu bisa multiguna lah, Pak. Iya. Oke. Ya, Terakhir Pak Mumus, mungkin ada pesan ataupun motivasi atau harapan bagi generasi muda agar bisa ikut berinovasi seperti Pak Mumus ini. ya. Pesan saya sih jangan putus asa kalau misalnya gagal, ambil dari kegagalan itu, carilah apa namanya itu dari kegagalan itu pengalaman yang paling berharga seperti itu. Dan kedua,
eh kalau bisa riset, carilah yang bermanfaat. Dalam arti kata bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan, ataupun yang lainnya gitu. Kalau misalnya riset-riset aja, cuman hanya prototip-prototip aja, nggak turun langsung turun langsung ke lapangan, ya kadang-kadang kita ya apa habis duit deh, itu nah. Oke, oke, oke. Gitu ya. Baik, Kalau baik. pacak ada manfaatnya lah, kita pacak berjualan juga. Baik, baik. Baik, ini terima kasih Pak Mumus atas kesempatannya pada sore hari ini untuk diwawancarai. Jadi intinya bahwa eh, dari manapun sumber belajar itu bisa tersedia dan kita bisa tetap berinovasi kapanpun dan dimanapun ya Pak Mumus ya. Sukses terus Benar, untuk benar. Pak Mumus dengan karya-karya berikutnya Pak. Mudah-mudahan Iya, nanti Pak. bisa eh, ada bantuan juga dari pemerintah dan juga bisa ada sosialisasi bagaimana mempatenkan hasil karya yang sudah Bapak buat ini. Terima Iya, kasih benar, atas Pak. kesempatannya. Saya Muhammad Baitulal Amin, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mumus. Waalaikumsalam.